semuanya, perkenalkan nama saya Firdaus Stephen Wijaya, NIM 202314011. Di sini saya akan membawa materi tentang hukum perdata. Pertama-tama, alangkah baiknya kita mengenali apa itu hukum perdata. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang lain di dalam masyarakat yang menitik beratkan kepada kepentingan seseorang atau pribadi. Hukum perdata. Nah, di sini hukum perdata ada 3 ya. Hukum perdata tertulis KUHPDT, hukum perdata tidak tertulis, dan di sini ada hukum adat hukum yang dibedakan menjadi 2, yaitu hukum perdata material dan hukum perdata formil. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu hukum perdata material. Ada hukum perdata material adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam bidang hukum perdata. Hukum perdata material ini yang lazim atau yang biasa disebut hukum perdata saja. Dalam perdata formil, nah di sini hukum perdata formil yaitu adalah peraturan hukum yang mengatur tentang bagaimana cara mempertahankan hukum perdata material tersebut. Yaitu hukum perdata formil merupakan materi hukum acara perdata. Dan di sini sistematika hukum perdata terdiri dari 4 buku ya. Buku pertama tentang orang, buku kedua tentang benda, buku ketiga tentang perikatan, dan keempat tentang pembuktian dan daluarsa. Hukum bersifat pelengkap. Hukum bersifat pelengkap adalah hukum perdata menurut kekuatan berlakunya atau kekuatan mengikatnya dapat dibedakan dalam hukum perdata yang bersifat pelengkap adalah hukum peraturan-peraturan hukum yang boleh dikesampingkan atau disimpangi oleh orang-orang yang berkepentingan. Peraturan-peraturan hukum mana yang hanya berlaku sepanjang orang-orang yang berkepentingan tidak mengatur sendiri kepentingannya. Hukum yang bersifat memaksa di sini adalah peraturan-peraturan hukum yang tidak boleh dikesampingkan atau disimpangi oleh orang-orang berkepentingan terhadap peraturan-peraturan hukum mana orang-orang yang berkepentingan harus tunduk dan mentaatinya. Hukum perdata yang bersifat memaksa merupakan hukum perdata yang mengandung ketentuan-ketentuan tentang ketertiban umum dan kesusilaan. Nah, di sini seperti yang kita bilang tadi ada hukum orang. Nah, manusia sebagai subjek hukum adalah dalam artian manusia adalah pengertian biologis. Gejala dalam alam, gejala biologikal yaitu makhluk hidup yang mempunyai panca indera dan mempunyai budaya, sedangkan orang adalah pengertian yuridis, yaitu gejala dalam hidup bermasyarakat. Dalam hukum yang menjadi pusat perhatian adalah orang atau person. Di Indonesia, menurut hukum yang berlaku, setiap manusia diakui sebagai manusia pribadi, artinya manusia diakui sebagai orang atau person. Karena itu, setiap manusia diakui sebagai subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban perdata tidak tergantung pada agama, golongan, kelamin, umur, warga negara, ataupun orang asing. Ataupun tidak tergantung pula kepada kaya atau miskin, kedudukan tinggi atau rendah dalam masyarakat, penguasa ataupun rakyat. Dalam artian di sini tidak memandang siapapun ya, jadi netral. Nah, di sini manusia sebagai subjek hukum. Manusia
diakui sebagai subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban dimulai dari sejak dia lahir dan diakhiri sampai dia meninggal. B. Ketidakcakapan setiap orang adalah sebagai subjek hukum atau sebagai pendukung hak dan kewajiban, namun tidak semua orang cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Orang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah yang belum dewasa, yaitu mereka yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Terdapat di pasal 1330 BW Jo pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan yaitu orang dewasa yang selalu dalam keadaan dungu, gila, mata gelap, dan pemboros. Terdapat di pasal 1330 BW Jo pasal 433 BW. Orang-orang yang dilarang undang-undang untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, misalnya orang-orang yang dinyatakan pilot. Di sini terdapat di pasal 1330 BW Jo Undang-Undang Kepilotan. Nah, orang-orang yang cakap melakukan perbuatan hukum adalah orang-orang yang dewasa dan sehat akal pikirannya serta tidak dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Orang-orang yang belum dewasa dan orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan dalam melakukan perbuatan hukum biasanya diwakili oleh orang tuanya, walinya, atau pengampunya. Sedangkan penyelesaian utang piutang orang-orang yang dinyatakan pilot dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan. C. Pendewasaan merupakan suatu cara untuk meniadakan keadaan belum dewasa terhadap orang-orang yang belum mencapai 21 tahun. Maksudnya adalah memberikan kedudukan hukum penuh atau terbatas sebagai orang dewasa kepada orang-orang yang belum dewasa. Pendewasaan penuh hanya diberikan kepada orang-orang yang mencapai umur 18 tahun yang diberikan dengan keputusan pengadilan negeri. Nah, di sini ada badan hukum sebagai subjek hukum. Seperti yang kita tahu tadi kan manusia yang sebagai subjek hukum. Nah, kali ini ada badan hukum yang maaf, tadi ada kendala. Nah, kalau yang ini itu badan hukum yang menjadi subjek hukum. Badan hukum di sini adalah pendukung hak dan kewajiban yang tidak berjiwa, sedangkan manusia tadi adalah pendukung hak dan kewajiban yang berjiwa. Oleh karena itu, badan hukum tidak dapat dan tidak mungkin berkecimpung di lapangan keluarga seperti mengadakan perkawinan, melahirkan anak, dan lain sebagainya. Adanya badan hukum adalah suatu realita yang timbul sebagai suatu kebutuhan hukum dalam pergaulan di tengah masyarakat. Badan hukum sebagai subjek hukum dapat bertindak dalam lalu lintas hukum. Jadi dapat melakukan perbuatan hukum seperti manusia. Misalnya dapat memiliki kekayaan sendiri, dapat melakukan jual beli, dapat diugat di muka hakim. Nah, sekarang ini adalah hukum benda. Nomor 1, pengertian pasal 499 BW benda zat secara yuridis adalah segala sesuatu yang dapat dihakimi atau yang dapat menjadi objek hak milik. Pengertian benda sebagai objek hukum meliputi barang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera. Nah, ada juga barang tidak berwujud, hak-hak atas barang yang berwujud. Nomor 2, pembedaan macam-macam benda-benda sebagai mana yang diatur dalam BW dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu A. Benda bergerak dan benda tidak bergerak. B. Benda yang musnah dan benda yang tetap ada. C. Benda yang dapat diganti dan benda yang tidak dapat diganti. D.
Benda yang dapat dibagi dan benda yang tidak dapat dibagi. Benda diperdagangkan dan benda yang tidak diperdagangkan. Dan di sini ada F, ini terakhir, benda yang terdaftar dan benda yang tidak terdaftar. Hukum benda pasal 499 sampai 1232 BW, hukum perikatan pasal 1233 sampai 1864 BW. Di sini ada perbedaan sistem hukum benda dan sistem hukum perikatan. Nah, hukum benda pasal BW, hukum perikatan pasal BW, hubungan hukum orang dengan benda menimbulkan hak kebendaan, yaitu hak yang memberikan kekuasaan langsung kepada seseorang yang berhak untuk menguasai suatu benda di dalam tangan siapapun juga benda itu berada. Hak kebendaan ini sifatnya mutlak ya, yang berarti hak kebendaan ini dapat dipertahankan terhadap siapapun juga, dan setiap orang siapapun juga harus menghormatinya. Nah, di sini hubungan hukum antara seseorang dan seseorang menimbulkan hak perorangan, yaitu hak yang memberikan kekuasaan kepada seseorang untuk menuntut seseorang tertentu yang lain agar berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Hak perseorangan ini bersifat relatif ya, yang berarti bahwa hak perseorangan ini hanya berlaku terhadap seseorang tertentu saja yang mempunyai hubungan hukum. Nah, di sini hak kebendaan dapat dibedakan atas dua macam, yaitu hak kebendaan yang memberikan kenikmatan. Nomor satu, hak milik. Kedua, kedudukan berkuasa. Tiga, hak memungut hasil. Keempat, hak pakai dan hak mendiami, yaitu hak kebendaan yang memberikan jaminan. Ada kesalahan sedikit di sini. Poin kedua itu hak pakai dan poin kedua yang tadi itu adalah hak kebendaan yang memberikan jaminan ya. Yang pertama kan tadi ada kenikmatan, dan di sini memberikan jaminan. Yang memberikan jaminan ini terdapat 4 poin, yaitu jaminan gadai, jaminan fidusia, jaminan hipotek, dan terakhir hak tanggungan. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Dan Atlas Bunatlis, sekian dan terima kasih.